telah tampak sejak beliau masih kecil. Beliau adalah Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari, atau lebih populer dengan nama Guru Sekumpul. Lahir di Desa Tanggul Irang Martapura Kabupaten Banjar pada hari Rabu, tanggal 11 Februari tahun 1942, 27 Muharram 1361 Hijriah, dari pasangan Abdul Ghani bin Abdul Manaf bin Muhammad Seman bin Haji Mulia, dengan Hajah Masliyah binti Haji Mulia bin Haji Muhyiddin. Guru Sekumpul merupakan keturunan ke-8 dari ulama masyhur, Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari. Sebelum melanjutkan uraiannya, apabila nantinya terdapat kekeliruan dalam pengisahannya, baik dari kisah ataupun penataan bahasa, mohon dikoreksi. Keistimewaan-keistimewaan sudah terlihat sejak dari kecil, seperti kasyaf dan sebagainya, menjadi bagian dari rentetan-rentetan banyaknya karomah beliau yang sering dikisahkan. Berikut akan diuraikan beberapa karomah Guru Sekumpul sebagai berikut. 2 mobil rombongan yang membawa Guru Sekumpul dan Guru Rosyad beriringan dalam perjalanan pulang dari pengajian yang dilaksanakan di Madurejo, Kabupaten Banjar. Mobil pertama dikendarai Guru Rosyad melaju di depan, sedangkan di belakangnya mobil yang membawa Guru Sekumpul. Ketika sampai di kawasan Astambul, tiba-tiba mobil rombongan Guru Rosyad mati dan berhenti di tengah jalan. Tak berapa lama, mobil yang ditumpangi Guru Sekumpul tiba dari belakang, dan menjumpai mobil Guru Rosyad yang tengah mogok. Turunlah Guru Sekumpul menghampiri mobil Guru Rosyad, kemudian berkata kepada supirnya. "Ada apa nak?" tanya Guru Sekumpul. "Kehabisan bensin abah," jawab sang supir. Waktu itu malam sudah larut, pom bensin sudah tidak ada lagi yang buka, dan penjual bensin eceran pun tidak dijumpai lagi. "Coba cari ember," perintah Guru Sekumpul. Kebetulan di sisi jalan yang lain ada truk yang tengah parkir dan ada supirnya, juga sungai Astambul tak jauh dari tempat itu. Sang supir pun menghampiri truk itu, lalu bertanya kepada supir truk apakah ada ember dan meminjamnya kalau ada. Supir truk itu pun meminjamkan ember kepada supir Guru Rosyad, kemudian ember itu dibawa ke Guru Sekumpul. "Ambillah air ke sungai," perintah Guru Sekumpul. Supir itu kemudian menuju sungai Astambul dan turun ke bawah jembatan guna mengambil air, untuk kemudian dibawanya kembali ke hadapan Guru Sekumpul. "Masukkan air itu ke tangki bensin," perintah Abah Guru Sekumpul lagi. Mendengar perintah itu, sang supir kebingungan, kenapa tangki bensin mau dimasukkan air. Tapi karena rasa takzimnya sang supir kepada Abah Guru Sekumpul, ia tetap melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. "Apa masih kurang?" tanya Guru Sekumpul. Mendengar itu sang supir hanya mengangguk. "Tambah 2 ember lagi," perintah Guru Sekumpul lagi. Sang supir pun melaksanakan sesuai yang diperintahkan Guru Sekumpul kepadanya. Setelah tangki bensin sudah penuh dengan 3 ember air sungai Astambul, sang supir kemudian disuruh untuk menstarter mobilnya. Keajaiban terjadi, ternyata setelah mengstarter, mobil itu hidup dengan indikator bensin full. Akhirnya, perjalanan pun dilanjutkan hingga sampai di tujuan. Sebelumnya Abah Guru Sekumpul berpesan, agar setelah sampai di rumah, segera mengeluarkan semua air yang ada di tangki bensin mobil tersebut. Pada suatu hari, di tengah jalan ada seorang bapak yang sudah parubaya, terlihat tengah dalam kebingungan. Bapak tersebut bingung mencari petunjuk jalan. Di tengah kebingungannya, tiba-tiba mobil sedan yang mewah berhenti di hadapannya, lalu keluarlah seorang pria menyapa bapak yang tengah kebingungan itu. "Mau kemana Pak?" tanya pria itu. "Saya mau ke Martapura, mau berkunjung ke kediaman Kiai Zaini," jawab bapak tersebut. "Oh, kalau begitu Bapak ikut saya saja, saya kebetulan arahnya juga ke sana," jawab pria itu. Dengan senang hati, bapak itu pun mengiyakan, lalu kemudian masuk ke mobil sedan yang terbilang mewah itu. Dalam perjalanan, pria itu berkata kepada bapak yang ditolongnya, "Sebelum kita ke Martapura, bagaimana kalau kita ke Klampayang dulu Pak, berziarah ke makam Syekh Arsyad Al-Banjari?" Bapak itu pun setuju. Mereka pun berziarah ke makam Syekh Arsyad Al-Banjari. Setelah dari Klampayan, perjalanan dilanjutkan menuju ke Martapura. Ketika sampai di Sekumpul, pria itu berkata, "Maaf Pak, saya hanya bisa mengantar Bapak sampai di sini, silahkan Bapak lewat ke situ," katanya sambil menunjuk arah. "Nanti Bapak tinggal tanya saja kediaman Kiai Zaini, insya Allah nanti Bapak ketemu," lanjut pria itu.
Iya, terima kasih banyak atas bantuannya, hingga saya bisa sampai ke tempat ini, ucap bapak tersebut. Bapak itu pun berjalan ke arah komplek Arauda arah ke rumah Kiai Zaini. Gang yang dilaluinya itu, di kiri kanannya banyak kios-kios yang menjual foto-foto di sepanjang jalan. Kemudian bapak itu mampir di salah satu kios guna menanyakan kediaman Guru Zaini. "Maaf, kalau mau ke rumah Abah Zaini itu arah kemana ya?" tanya bapak itu kepada pemilik salah satu kios. Pemilik kios lalu menerangkan, bahwa rumah Guru Zaini tidak jauh lagi dari tempat itu. Tiba-tiba saja bapak tersebut memperhatikan foto yang ada di kaos dagangan kios itu. Ia mengenal orang yang ada di dalam foto tersebut. Ia pun bertanya, "Kalau itu foto siapa ya?" tanyanya. "Ini adalah foto Guru Zaini, yang telah wafat beberapa tahun yang lalu," jawab pemilik kios. Sontak bapak itu pun sangat terkejut. Dengan terbata lalu berkata, "Ini adalah orang yang baru saja menyambut saya di Banjarmasin, lalu mengantar saya sampai ke sini," jelasnya. "Iya, saya yakin, ia adalah orangnya, ternyata beliau adalah Kiai Zaini." Akhirnya karena syoknya mengalami kejadian ajaib yang baru saja dialaminya, bapak itu pun jatuh pingsan. Dikisahkan, seorang murid beliau yang berasal dari Gunung Sambung yang merupakan pengusaha batu bara bernama Haji Rahmat mendapatkan proyek tambang batu bara. Akan tetapi, Haji Rahmat ini terkendala terhadap permodalan untuk proyeknya itu. Jalan satu-satunya untuk mendapatkan modal yang cukup besar tersebut dengan meminjam uang di bank. Untuk itu, Haji Rahmat pun menyiapkan persyaratan untuk meminjam uang di bank konvensional yang tentu akan dikenai bunga. Tibalah waktu yang ditentukannya. Namun, sesaat sebelum berangkat menuju bank, tiba-tiba Haji Rahmat mendapatkan telepon dari guru sekumpul. Ternyata, melalui penglihatan kasyaf, guru sekumpul mengetahui hal tersebut. Di ujung telepon, guru sekumpul berkata, "Rahmat, kamu akan meminjam uang di bank ya? Kalau uangmu kurang, ambil uang di tempat Abah saja." Mendengar ucapan gurunya tersebut, Haji Rahmat pun terkejut. Di pikirannya, bagaimana mungkin gurunya mengetahui itu? Dengan tergagap Haji Rahmat menjawab, iya Abah Guru." Beberapa hari kemudian Haji Rahmat pun berangkat ke kediaman Abah Guru Sekumpul. Sesampainya di rumah gurunya itu, Guru Sekumpul berkata, "Rahmat butuh uang berapa?" sembari Guru Sekumpul mengajak muridnya itu masuk ke dalam. Di dalam rumah, Guru Sekumpul kemudian membuka satu persatu lemari yang ada di rumahnya itu. Haji Rahmat pun terperangah, karena setiap lemari yang dibuka Guru Sekumpul, semuanya penuh berisi dengan uang, baik lemari di dalam kamar maupun di luar kamar, bahkan sampai ke lemari dapur, semuanya berisi dengan uang. Haji Rahmat hanya meminta sesuai dengan yang dibutuhkannya, tidak berani meminta lebih. Diyakininya, kalau uang yang dilihatnya itu merupakan suatu keajaiban. Kejadian seperti ini, adalah bentuk perlindungan guru terhadap muridnya. Bermain dengan bunga bank, sama dengan bermain dengan riba. Kisah berikut ini diceritakan oleh salah seorang murid Tuan Guru Haji Bakri di Gambut. Pada suatu hari, Tuan Guru Haji Ahmad Bakri tengah khusyuk menyampaikan tausiah dalam pengajiannya yang diikuti oleh santriwati dan ibu-ibu. Pengajian dilaksanakan di Pondok Pesantren Al-Mursyidul Amin Gambut. Pada awalnya, pengajian berjalan seperti biasanya. Tapi, pada saat itu, tiba-tiba saja pengajian itu dihentikan oleh Guru Bakri. Dengan tanpa penjelasan, Guru Bakri berlalu dan tak berapa lama Guru Bakri terlihat naik ke mobilnya. Belakangan diketahui ternyata waktu itu Guru Bakri berangkat menuju ke Martapura. Di kemudian hari, salah seorang murid Guru Bakri menanyakan apa yang terjadi, kenapa Guru Bakri tiba-tiba meninggalkan pengajiannya. Guru Bakri pun menjelaskan, bahwa pada saat pengajian itu, Guru Sekumpul datang. Ia melihat dengan jelas di muka pengajian Guru Sekumpul sedang ikut melihat pengajian itu, namun sesaat kemudian Guru Sekumpul lenyap. Sontak saja Guru Bakri segera menghentikan pengajian. Menyaksikan hal tersebut, Guru Bakri segera berangkat ke Martapura ke kediaman gurunya untuk berziarah. Ketika bertemu dengan Guru Sekumpul, Guru Bakri berkata, "Apakah Abah tadi ke Gambut?" tanya Guru Bakri dengan penuh rasa penasaran. Dengan senyum khasnya, Guru Sekumpul menjawab muridnya itu, "Iya, aku ingin menjenguk dan melihatmu saja." Demikian beberapa